Wahai manusia, ingatlah, di dalam dirimu itu ada satu perkara yang menyilaukan hatimu. Niki sing diwarai niku ruhaniyah sanes jasmaniyah, Bu nggih. Sebab menungso iki di samping jasmani juga rohani. Leres mboten? Sampean percados napa mboten, percaya atau tidak bahwasanya kita manusia diciptakan Allah dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Percados nggih? Percaya Ibu nggih? Sebab manakala ada manusia jasmani saja tanpa rohani disebut manusia apa, Pak? Bu? Mati dah, mati. Lah berhubung jenengan saged obah, saged wicanten, bisa mendengar, bisa melihat, berarti jenengan niki namanya insan atau manusia, juga di samping jasmani juga roha. Izinkan saya akan mengupas ayat tersebut yang khusus untuk rohani. Mohon izin Bu nggih, sebab mungkin materi atau sistem pengajian saya ini mungkin panjenengan rasa, loh kok gak tahu tuman ngono ya. Lah ngene, gak pernah aku mendengarkan isi ngaji itu babakan hati ya. Biasanya kan babakan jasmani yang sering. Mohon maaf nggih, mungkin nek laksono niku hidangan, nek cecek sampean dahar, nek mboten cecek sampean lepeh. Mboten kok nggih. Kita coba mohon. Zuyina den paes-paesi, digoda, disilaukan, linnasi maring menungso jenengan kalih kula. Siapa yang menggoda diri kita rohania adalah nafsu. Pun nanti kenal nafsu, Bu? Dereng kenal nggih? Kula kenal nggih? Bon. Ketika ruhaniyah wa nafakhtu, Allah meniupkan ruh terhadap jasmani, sebelumnya ruhaniyah niku dijanji Allah jenengan kali kula, tapi mboten iling. Alastu birabbikum, ini wahai arwah, ruh arwah niku pirang-pirang roh, nek ruh namung setunggal. Sedawaya semuanya itu sudah dijanji Allah, cuman kita lalai. Ini Quran. Alastu birabbikum, he arwah, apakah aku Tuhanmu? Apakah besok kau tetap bercinta padaku? Apakah besok kau tetap menyembah padaku? Di dunia nanti loh, gitu loh Bu. Ini Allah. Apakah kau tetap hanya yang kau rindukan itu aku? Allah bilang seperti itu. Ternyata jenengan kali kula ruh niki jawab, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kula tetap bercinta, menghambakan diri, menyembah dateng paduka, dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, kula tangklet dateng derek-derek kula teng mriki, jenengan kelingan ndak? Jawabnya manusia banyak yang tidak teringat.
Sehingga mengapa ketika kita akil balik diwajibkan sholat? Lah niki jawabannya ada di situ. Untuk mengingatkan perjanjian itu terhadap diri manusia. Diperintahkan kita puasa, diperintahkan kita zakat, diperintahkan kita haji bagi yang mampu, semata-mata untuk mengingatkan terhadap janji kita terhadap Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya katakan kalau toh isi ngaji mengke laksana daharan, nek penak ya dirasake terus dilebokno ning ati, engko terus dilakoni. Nek mboten nggih dikecapi tok banjur diseburno ning rai kula nggih. Setuju nggih? Artine ini wis mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, ngoten maksude. Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing dadi pengikutku, kata Rasul, wahum at-tabi'in at-tabi'in. Mereka tidak hanya memahami, mengikuti ajaranku, tetapi dia juga wa amilus sholihah, melaksanakan, mengamalkan apa yang menjadi ajaranku. Itu Kanjeng Nabi. Jadi kita bukan pemirsa, kita bukan penggemar Rasulullah, bukan. Kita sekaligus kita belajar untuk menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih? Sebab kita Bapak Ibu, bapak enggak? Sebab kita itu Bapak Ibu di dunia ini tidak cukup, kita akan mempertanggungjawabkan nanti di alam akhirat. Oleh sebab itu, ayo kita tidak hanya berakhlak istimaiyah, kata Rasul, jangan akhlak jasmani hablumnana saja, jangan. Kita juga harus menata akhlak ilahiyah, akhlak rohani langsung pada Allah. Lah, kapasitas saya di sini lebih dominan menjelaskan tentang akhlak ilahiyah atau hubungan langsung ruhaniyah pada Allah. Pun kalau tersaki ayat wau. Mengapa kita lalai? Kalau dulu ruh kita itu berjanji pada Allah. Ini tidak jauh berbeda dengan nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihis salam. Ketika saat Nabiullah Adam kali Siti Hawa di dalam surga, apa yang Allah katakan? Adam, apakah kau ingin terus kekal di surga? Jawab beliau, injih. Oke, kalau kau ingin kekal Adam, dengarkan warning saya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Nah, iki pohon Bu nggih, dincepke pohon. Nah, pohon. Inilah Bapak Ibu pohon yang membuahkan buah, namanya buah khuldi. Khuldi. Dijanji sudah kali Allah. Jikalau kau Adam mendekat, kau pasti akan mempunyai keinginan. Jikalau kau sudah mempunyai keinginan dalam hatimu, akan berupaya bagaimana caranya mendapatkan buah khuldi tadi. Ringkes kata, Nabiullah Adam terjerumus mboten? Terjerumus, akhirnya diusir dari surga ke dunia. Nggih, Quran ini ngoten. Apa sebab beliau? Hanya satu, karena lupa perjanjian dengan Allah. Nggih mboten?
Yes. Mengapa beliau Nabi Adam lupa? Itu Nabiullah loh nggih. Kita kan anak putu ya. Anak putu. Kenapa kita itu lupa? Kalau kita itu dulu pernah dijanji oleh Allah. Hanya satu jawabannya. Kalau Nabi Adam ikut telah tergoda oleh iblis. Iblis sebelum gudo terhadap Nabi Adam, iblis dipanggil Allah. Iblis, sini iblis. Sedika dawuh, awakmu kan wis tak cap, dirimu kan sudah saya cap sebagai makhluk yang ingkar lah gitu toh. Inggih Gusti. Tapi kula izinkanlah untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam. Tolong diizini. Niku surat Al-Hijr ayat 39. Saged ditingali. Apa yang terjadi? Allah ngijini bu. Ya Iblis, gudon Adam, aku kepingin bagaimana dia masih setia atas janjinya padaku apa enggak? Akhirnya apa bu? Iblis menghadap Adam, Adam digudong ngeten. Adam, kui ngerti ya apa namanya khuldi itu? Artinya apa? Saya kasih tahu. Buah itu sesuatu yang menyenangkan, khuldi itu adalah kekal. Akhirnya apa? Awakmu Adam jikalau memakan buah khuldi, pasti kau kekal di dunia di surga. Berarti bertolak belakang dengan dawuh Allah ta Bu nggih. Allah dawuh, Adam kalau kau sampai makan buah khuldi, kau akan kuusir dari surga ke dunia. Jenenge iblis bu. Sudah dikasih Allah izin untuk menggoda, mengukur sampai di mana setianya Adam terhadap Allah atas janji itu. Ringkas cerita, Nabi Adam nggih tersesat pada saat itu. Pun dikembalikan pada kita Pak Bu. Kita sudah dijanji oleh Allah untuk setia ruhaniyah itu pada Allah. Terus mengapa kita lupa atas janji itu? Coba nanti dilihat ya, yang punya Google ketik surat apa, alastu birobbikum, gitu aja. Nanti muncul seret surat ini, ayat ini. Alastu birobbikum. Cobi sing betul Google langsung dilihat surat apa itu. Surat apa? Kulo niki mboten apal surate, tapi apal ayate. Wis dicek mriku. Lanjut, mengapa kita lalai, Pak? Inilah yang dijawab Allah dalam surat Ali Imran tadi. Wa zuyina, kita itu telah ditipu daya oleh nafsu kita. Bahasa Nabi Adam iblis, bahasa kita sebagai anak cucu iblis itu nafsu dalam diri kita. Pun sakniki tak kenal jenengan nafsu yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Ada 4 nafsu Pak di dalam diri kita Bu, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Buat niki pinten menit Bu, mohon izin. Estu nggih? Mbak. Gitu ya? Tapi nek daharane enak, mungkin boten krasa. Ngoten, penak, maam terus, ngoten. Wis, kula hanya nyuwun pada Allah pengajian ini disarangi hidayah Allah sehingga bisa meresap dan kita nanti bisa menjalankan.
semampu kita masing-masing. Pun apa 4 nafsu itu? Biasanya kula niki ndamel papan, Bu. Wis mboten napa-napa, sampe niling-iling mawon. 4 ini ada nafsu nafsiyah dan amaroh 1 dan 2. Inilah yang disebut Allah sebagai al-iblisu. Nah, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene nafsu iblis lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Itulah nafsu yang menjadi musuhmu yang nyata. Nanti kepanggih Bu, Pak, Ibu. Dereng nate nggih? Dereng kepanggih. Cuman tiap saat dan waktu itu selalu membisikkan dalam hati kita. Alladzi nafsu yuwas wisufi sudu rinas, membisikkan terhadap dada kita, berhati-hati. Nafsu tiap saat dan waktu. Supaya apa? Supaya kita lalai pada Allah. Bahkan mohon maaf, jangankan di luar sholat, di dalam sholat kita dibisikin nafsu. Sekiranya ruhaniyah kita ketika Allahu Akbar, ruhaniyah lalai diilingno. Oh, iki kok aku nggak baju apa? Oh, kati kumpulan, arep yasinan, arep mohon maaf. Nggih. Dan iku nggak salah. Nanti kalau urai ayat ini, itu proses kita seperti Nabiullah Adam alaihis salam. Proses, namanya proses kan gak berhenti, tak Bu? Gak berhenti. Kita bikin UT-UT. Dari mana asal? Tepung. Dari mana asal? Kecambah. Lagi itu nggih? Pedesan. Namanya proses, itu belum selesai. Oke. Mboten salah. Mboten salah manusia terjebak dalam bisikan nafsu, enggak salah, karena itu proses. Lanjut. Ketika nafsu nafsiyah dan amarah ini membisikkan terhadap ruhaniyah kita, Bapak Ibu, ruhaniyah itu seperti apa yang telah dialami oleh Nabi Adam ketika dibisiki oleh iblis. Apa bisikannya? Hubbus syahawah, zuyyina linnasi hubbus syahawah. Lah ini apa hubbus syahawah? Hub iku kesenangan ruhania, asyahawah ing buah khuldi. Asyahawah kesenangan duniawiyah. Mohon maaf, ini ruh bukan jasmani. Ingkang dibisi, sehingga kita jangan heran kalau ketika sholat ataupun apa masih teringat pada hal-hal yang lain, tidak bisa fokus melihat terhadap Allah. Ini sedaya menungso lho Bu, boten jenengan tok, sedaya kula nggih ngoten, jenengan nggih ngoten. Manakala ini masih dalam proses. Kadang-kadang loh ya, kita cari sesuatu sebelum sholat itu nggak temu-temu. Tapi ketika sholat, ya Allah, wala ada di loster. Makanya kalau jenengan pelupa, seringlah sholat. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah fakta kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bon, ini fakta Bu. Terus di dalam kesenangan dunia itu ada apa saja? Ada 3 Bu. Pertama, minan nisa garwo. Bahasa Indonesia garwo itu apa Bu? Suami istri. Suami kanggo jenengan, istri kanggo jenengan, istri kanggo suami. Nggak mungkin kita sebagai istri melihat
suami kita hilang. Gak pingin toh? Apalagi hilangnya itu menyeramkan. Tahu menyeramkan nggih?